Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Teman-teman semuanya umat Hindu, dimanapun berada yang saya kasih dan saya cintai, semoga di hari yang baik ini teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dan rahayu. Di hari ini saya mau menjelaskan tentang apa saja tujuan atau makna daripada pengorbanan atau korban suci yang menggunakan sarana ewan. Tapi sebelumnya saya mohon warunugraha ring desanya diwasa talar ring desanya Aji Saraswati, begitu pula ring ide para sulingge dimanapun berada. Teman-teman semuanya umat Hindu yang saya kasihi, dan di dalam melakukan sebuah perkara yajna, kita selalu menggunakan sarana dari Eko Pramana dan Dwi Pramana, itu dari tumbuhan dan hewan. Ada 4 jenis tujuan dari yajna nika. Yang pertama naur yang atau membayar, kedua nebus, yang ketiga adalah penyumbatan, dan yang keempat adalah korban suci. Nah, ini tujuan daripada kita melakukan sebuah proses upakara yajna. Nah, baik itu dewa yajna, rasi yajna, manusia yajna, dan Buddha yajna. Teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, hewan peliharaan seperti bebek itu selalu digunakan di dalam keseharian kita melakukan sebuah proses upakara, karena bebek itu termasuk ulam yang disebut di Bali itu adalah ulam suci. Kenapa disebut ulam suci? Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu, karena lebih banyak mempunyai sifat-sifat yang positif daripada sifat-sifat hewan yang lainnya. Seperti contoh, bebek itu mempunyai sifat damai, sifat tenang, rukun, dan mampu membedakan makanan yang masuk dalam perutnya. Itu di Bali atau di ajaran Hindu disebutlah dengan ulat sarira. Juga hidup di 3 alam seperti air, darat, dan udara. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, pengorbanan binatang atau hewan ini, makna dan tujuannya itu adalah menyupat kehidupan hewan ini agar nantinya lebih menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang lebih sempurna. Mungkin peradaban kehidupannya lebih baik dan lain sebagainya. Itu tertulis dalam ajaran Hindu ke penyupatan, sehingga di dalam menyembelih hewan-hewan ini tidak sembarangan ke memakai sebuah proses upakara. Kalau umpamanya tingkatan upakaranya besar, itu namanya mepada. Mepada di dalam ajaran Hindu itu adalah menyamakan kehidupan sehingga boleh disebut dengan keikhlasan. Itu artinya mepada, menyupat daripada hewan, dari hewan itik, kerbau, dan lain sebagainya, agar nantinya bisa hidup di lebih kehidupan yang lebih sempurna. Dan memakai serana di dalam menyembelih hewan ini, ke tangannya mewakili bolong, dapat tirta dari sulinggi dan lain sebagainya. Pada itu adalah
sebuah proses penyamaan untuk melakukan sebuah proses yajna, karena di hadapan Tuhan semua makhluk dan tumbuhan yang ada di muka bumi atau di alam semesta ini adalah sama ciptaan daripada Idu Sang Hyang Widi. Itu maknanya, sehingga saat itu semua yang ikut di dalamnya itu adalah ciptaan beliau, dan kita wajib mengembalikan apa yang sudah beliau ciptakan. Teman-teman sekalian umat Hindu, lebih sederhananya bahwa dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari dewa kembali ke dewa, dari Betara kembali ke Betara, dari Buddha kembali ke Buddha. Itu sesederhana itu, sehingga teman-teman semuanya Hindu jangan merasa khawatir bahwa di dalam proses yajna itu adalah pengorbanan dan tidak ada istilah menyakiti. Nah, ajaran ahimsa itu adalah ajaran Hindu untuk tidak menyakiti atau membunuh, akan tetapi di dalam ajaran yang lain itu dijelaskan boleh membunuh dengan 4 syarat. Itu untuk satu upakara yang disebut dengan pengorbanan, korban. Kedua untuk dimakan. Ketiga untuk menyambut tamu. Keempat membela diri. Nah, teman-teman sekalian, dan binatang atau hewan yang dipakai upakara ini itu melalui proses upakara yang sangat luar biasa, bukan sembarangan. Nah, teman-teman sekalian Hindu yang saya cintai, saya cukup sampai di sini dulu menjelaskan tentang makna dan tujuan daripada hewan yang digunakan untuk korban suci. Apabila ada yang salah atau lebih atau kurang, saya mohon maaf. Saya sinap untuk para musanti. Om Santi 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 Om.